Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Markas Buku Islami, pada kesempatan hari ini kita akan membaca cuplikan dari buku Tarbiyah Ruhiyah ala Tabi'in. Buku ini semoga menginspirasi kita untuk melewati hari-hari yang penuh dengan ketenangan, karena kita dirumahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah masing-masing untuk menjalani masa karantina masing-masing. Setidaknya ada 3 hal yang inti yang dilakukan oleh para tabi'in dalam menjalani hidupnya. Mari kita simak apa saja yang mereka lakukan untuk mentarbiyah ruhiyah mereka, sehingga kita menemukan cahaya-cahaya keimanan dalam diri mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah mereka selalu menintrospeksi diri. Dan alangkah sangat baiknya ketika masa kini, masa sekarang, masa-masa ini kita gunakan untuk introspeksi diri. Seorang tidak termasuk dalam golongan orang-orang bertakwa sampai ia mengintrospeksi dirinya lebih dari introspeksinya terhadap kawannya. Dengan begitu ia mengetahui dari mana makannya, dari mana minumnya, dan dari mana pakaiannya, apakah dari yang halal atau yang haram. Maimun bin Mihran. Sebelum mengerjakan sesuatu, mereka berhenti sejenak untuk mengoreksi niat mereka dalam mengerjakannya. Hasan berkata, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti untuk mengoreksi niatnya. Apabila karena Allah maka dia mengerjakannya, namun apabila untuk selainnya maka dia meninggalkannya. Taubah bin As-Simah menghitung-hitung dirinya. Dia dapati bahwa umurnya telah mencapai 60 tahun. Kemudian dia menghitung jumlah hari yang telah dia lalui, ternyata sudah 21.500 hari. Ia pun menjerit dan berkata, celaka aku. Apakah aku akan berjumpa Allah dengan membawa 21.500 dosa? Bagaimana pula kalau dalam setiap harinya ada 10.000 dosa? Kemudian dia jatuh pingsan dan tak disangka ternyata dia meninggal. Maka orang-orang berada di sekelilingnya mendengar sebuah suara, bersegeralah menuju surga Firdaus yang tinggi. Kemudian yang mereka lakukan juga adalah menghitung dosa. Menghitung dosa yang mereka lakukan, misalnya diriwayatkan dari Aun ketika Muhammad bin Sirin terjerat utang, ia selalu sedih karenanya. Ia berkata, sungguh aku mengetahui bahwa kesedihanku ini adalah karena dosa yang pernah aku kerjakan sebelum 40 tahun yang lalu. Yaitu aku berkata kepada seorang, hai orang bangkrut, lalu aku menceritakannya kepada Abu Sulaiman Ad-Darani. Beliau pun berkata, dosa-dosa mereka sedikit sehingga tahu dari mana asalnya, sedangkan dosa-dosaku dan dosamu sangatlah banyak sehingga kita tidak tahu dari mana asalnya. Penyebabnya adalah karena mereka melihat dosa dengan kacamata yang berbeda dengan kacamata kita, yaitu kacamata seorang tabi'in, Bilal bin Sa'ad, yang berkata, janganlah melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, selalu berbuat dosa sehingga menganggapnya ringan dan kecil di dalam hati merupakan tanda kecelakaan. Karena setiap kali suatu dosa dianggap kecil di mata seorang hamba, sejatinya ia besar di sisi Allah. Saudaraku, berapa banyak sudah dosa yang terlupakan, yang telah kita kerjakan dan kita melupakannya. Orang mukmin yang jujur memandang dosa sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya orang mukmin memandang dosa-dosanya bagaikan gunung, sementara ia berada di bawahnya dan khawatir kalau itu akan menjatuhinya. Sedangkan orang fajir memandang dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, maka ia berkata, cuma segini saja, lalu mengusirnya, lalu lalat itu terbang. Dan yang terakhir, yaitu menyibukkan diri dengan ibadah. Barang siapa yang melihat keadaan generasi para tabi'in ini sekilas saja, maka dia akan mendapati bahwa mereka adalah generasi yang sibuk dengan urusan ibadah, sehingga hal tersebut menghilangkan segala keinginan yang lain. Akan didapati juga bahwa mereka selalu dalam ketaatan. Hamad bin Salamah mengatakan, setiap kita mendatangi Sulaiman At-Taimi,
kapanpun pasti kita mendapatinya berada dalam ketaatan. Apabila pada waktu salat maka kita mendapatinya sedang salat. Di luar waktu salat kita mendapatinya sedang wudu, atau menjenguk orang sakit, atau mengiringi jenazah, atau duduk di masjid, dan kita melihatnya tidak pandai dalam bermaksiat. Setiap keadaan yang mereka lakukan adalah dalam rangka tazkiyatun nafs. Apabila mereka berucap, ucapannya adalah zikir kepada Allah. Apabila bergerak, maka dengan perintahnya. Apabila bergembira, maka karena dekat dengannya. Apabila sedih, maka karena kemurkaannya. Gizi mereka adalah mengingatnya. Waktu-waktu mereka diisi dengan munajat kepadanya menjadi ibadah. Mereka tidak sabar jauh darinya meskipun hanya sesaat, dan mereka tidak berbicara dalam hal yang tidak diridainya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga memotivasi teman-teman sekalian untuk memiliki buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.